Jadi sebenarnya dana darurat itu apa sih? Kegunaannya apa sih? Emang penting? Oke, kita bedah ya teman-teman. Tiba-tiba aja nih terjadi sesuatu yang membuat kita harus mengeluarkan sebagian biaya. Nah, kita bisa keluarin uangnya dari mana? Hai teman-teman, selamat datang di channel Frankie Chua Seri. Senang sekali karena aku masih bisa sharing ke teman-teman. Dan di malam ini, kelihatannya malamnya belakang lagi langit gelap. Dan mungkin aku bisa show juga nih ada 1 jam nih teman-teman bisa lihat. Sekarang jam, setengah 12 malam nih di sana tuh. Nah, dari teman-teman aku sharing di malam-malam ini kebetulan terpikirkan tentang satu topik yang mungkin menarik untuk dibahas. Mungkin teman-teman udah familiar, tapi aku merasa penting banget bagi kita di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep ini. Dan bagi teman-teman yang duduk di bangku kuliahan, fresh grad, ataupun lagi awal-awal meniti karir, sharing hari ini menurut aku sangat bermanfaat untuk membantu kita merencanakan keuangan kita supaya tercipta stabilitas. Nah, aku mau sharing pada teman-teman tentang dana darurat atau emergency fund. Jadi sebenarnya dana darurat itu apa sih? Kegunaannya apa sih? Emang penting? Oke, kita bedah ya teman-teman. Dana darurat, kalau kita bedah secara artinya ya berarti dana yang kita gunakan di saat-saat darurat, yang mana tidak terencanakan sebelumnya. Kita belum punya planning, tiba-tiba aja nih terjadi sesuatu yang membuat kita harus mengeluarkan sebagian biaya. Nah, kita bisa keluarin uangnya dari mana? Biayanya dari mana? Kalau misalnya kita nggak merencanakan dana darurat, bingung kan? Makanya penting untuk dana darurat. Seperti contoh, misalnya amit-amit ada terjadi suatu penyakit, nah kita harus berobat kan butuh uang, butuh biaya. Atau misalnya laptop kita rusak, atau misalnya mau skripsi harus beli printer, kamera handphone rusak sehingga nggak bisa kita gunakan untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, untuk situasi-situasi tersebut yang kita tidak rencanakan, maka kita bisa gunakan dari dana darurat. Nah, terus gimana menyisihkan dana darurat? Ini sebenarnya prinsipnya sama kayak kita menabung sih teman-teman, tapi kita tabungannya untuk dicadangkan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita prediksi, kita bisa pakai dana ini, kumpulan dana ini. Jadi untuk membuat dana darurat itu biasanya ya teman-teman ada 2 metode. Yang pertama dari metode penghasilan per bulan, yang kedua dari pengeluaran per bulan. Nah, bedanya gimana nih? Oke. Bedanya adalah kalau misalnya metode penghasilan per bulan, maka teman-teman akan menyisihkan sejumlah uang, sebagian uang, sesuai dengan penghasilan bulanan yang dikalikan beberapa angka. Nah, secara umum teman-teman, di sini dana darurat itu disarankan untuk 3-6 kali. Itu untuk formulanya ya, hitungannya. Atau secara idealnya 12 kali. Atau ya, satu lusin itu ya 12 kali. Nah, kalau kita pakai metode pendapatan, maka kita bikin dana daruratnya 3-6 kali dari pendapatan atau penghasilan kita per bulan. Contohnya, kita punya penghasilan 5 juta per bulan. Maka dana darurat secara umum yang bisa kita bentuk adalah sekitar 15 sampai dengan 30 juta. Jadi 3-6 kalinya nih teman-teman. Atau secara ideal bisa 12 kalinya nih. Kita kali aja dapatnya 60 juta. Nah, gunanya seperti apa sih 3-6 atau 12 ini? Nah, itu biasanya digunakan untuk keadaan darurat, misalnya kita nggak punya pekerjaan. Kalau misalnya kita nggak punya penghasilan, maka kita tetap bisa hidup selama 3-6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun ke depan. Sambil kita mencari pekerjaan baru dan mendapatkan pekerjaan baru. Jadi umumnya begitu teman-teman. Bisa dicadangkan dari sana. Kemudian tipe yang kedua bisa juga dari pengeluaran per bulan. Kalau tadi tipe pertama kan dari penghasilan. Kita tahu penghasilan kita 5 juta per bulan. Kita hitung pengeluarannya berapa. Oh, pengeluaran kita adalah 3 juta per bulan. Maka dana darurat yang harus kita keluarkan atau kita cadangkan adalah sebesar 3-6 kali ya. Maka 9 sampai dengan 18 juta. Namun kalau idealnya ya kita tinggal kali aja. 3 juta kali 12 kali. Berarti 36 juta rupiah. Nah, kalau dari pengeluaran ini biasanya untuk melihat nih biaya hidup kita. Jadi kalau kita nggak kerja dan nggak punya penghasilan, kita tetap bisa hidup nih 3-6 bulan kemudian. Kenapa? Karena seluruh biayanya sudah kita masukkan, kita cadangkan di dana darurat.
Jadi teman-teman bisa pilih nih, terserah mau pakai metode penghasilan atau metode pengeluaran. Dan harapannya semuanya udah bisa bentuk ya dana daruratnya dari sekarang. Nah, biasanya sih untuk yang lebih konservatif atau lebih jaga-jaga gitu, protektif, pakainya metode penghasilan sih. Kalau yang realistis, pakainya metode pengeluaran. Itu bebas pada teman-teman. Terus ada yang nanya, kalau misalnya saya mahasiswa, berapa nih dan daruratnya? Kan saya belum punya penghasilan. Oke, kalau mahasiswa teman-teman bisa nih bikin dana daruratnya 1 sampai 3 kali nih. Mau dari penghasilan atau dari pengeluaran boleh. Terus saya nggak punya sumber penghasilan, gimana? Nah, teman-teman sebagai mahasiswa, saya sarankan untuk gunakan kreativitas teman-teman. Cari penghasilan tambahan. Teman-teman jadi content creator. Teman-teman mau ngajar les. Teman-teman mau jualan online. Dan lain sebagainya, silakan teman-teman lakukan untuk menambah penghasilan teman-teman sehingga bisa membentuk dana darurat. Nah, dana darurat ini biasanya orang juga taruhnya beda-beda sih teman-teman. Ada yang taruhnya di tabungan. Kenapa? Karena liquid nih. Kita butuh kapan, kita bisa langsung tarik. Ada juga yang taruh di produk-produk investasi. Tapi kalau misalnya kita taruh dana darurat di produk investasi, mungkin lebih untung karena returnnya lebih tinggi. Tapi tetap ada concern waktu nih. Kalau misalnya kita tarik, tetap butuh ada time settlement-nya. Mungkin 3 hari kerja, 7 hari kerja, dan lain sebagainya. Jadi bebas nih kepada teman-teman untuk bentuk dana daruratnya, mau dari metode penghasilan atau dari metode pengeluaran, bebas. Lalu silakan teman-teman tempatkan di instrumen keuangan yang teman-teman sudah pahami resiko, kemudian keuntungannya. Mau taruh di tabungan, produk-produk instrumen investasi, reksadana, dan lain sebagainya, bebas. Terserah pada teman-teman. Tapi jangan lupa ya untuk bentuk dana darurat. Karena ini penting banget. Kita nggak mau kan kalau misalnya terjadi sesuatu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak punya dananya. Nah dari sekarang kita udah cadangin untuk dana darurat. Demikian teman-teman video ini saya buat. Harapannya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat malam dan sampai jumpa.